Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Azam dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas pelajaran Quran Hadis materi kemukjizatan Al-Quran. Ada paling tidak 3 hal yang akan kita pahami dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah pengertian dari mukjizat itu sendiri. Mukjizat menurut bahasa berarti melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah segala sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang rasul dan disertai dengan pengakuan sebagai rasul. Jadi mukjizat itu pasti terjadi dari seorang rasul. Kalau sesuatu yang luar biasa itu terjadi pada seorang nabi, namanya irhas. Kalau terjadi pada seorang wali, namanya karomah. Kalau terjadi pada orang-orang yang soleh, namanya ma'unah. Dan kalau terjadi pada orang-orang yang tidak soleh, namanya istidraj. Kemudian yang kedua, unsur-unsur mukjizat. Unsur-unsur mukjizat itu ada 4. Yang pertama, yang namanya mukjizat itu harus sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin terjadi pada manusia biasa. Yang kedua, terjadi pada seorang rasul, pada seorang yang mengaku jadi rasul. Dan yang ketiga, adanya tantangan, di mana setiap rasul itu pasti ada tantangan dari orang-orang kafir, tidak mempercayai kerasulannya, tidak mempercayai Allah. Maka mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada seorang rasul ini selalu ada tantangan dari orang-orang kafir. Dan yang keempat, mukjizat tidak terkalahkan. Rasul dibekali mukjizat oleh Allah untuk menghadapi orang-orang yang kafir. Maka ketika Rasul menghadapi orang-orang kafir, maka Rasul tidak akan terkalahkan. Tidak ada cerita kemudian Rasul kalah dengan orang-orang kafir, karena Rasul itu dibekali oleh Allah mukjizat yang tidak terkalahkan. Yang ketiga, aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek kemukjizatan Al-Quran ini ada 4. Yang pertama, aspek balaghah atau keindahan bahasa Al-Quran. Yang kedua, aspek hukum syariah dalam Al-Quran. Yang ketiga, aspek isyarat berita gaib Al-Quran. Dan yang keempat, aspek isyarat ilmiah Al-Quran. Aspek yang pertama, yakni aspek balaghah atau keindahan bahasa, ini bisa dilihat dari yang pertama, susunan kata dan kalimat Al-Quran. Di mana susunan kata dan kalimat Al-Quran ini, nada dan langgahnya ini sangat unik. Contoh, wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Ada lagi juga masih banyak lafaz-lafaz susunan kata Al-Quran yang kalau dibaca kata-katanya sungguh sangat menarik, mengandung nilai sastra yang tinggi. Yang kedua, susunan kata dan kalimat Al-Quran ini singkat dan padat, tapi sangat bermakna. Singkat padat makna. Misalkan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Dalam ayat ini dijelaskan semua manusia itu rugi kecuali orang-orang yang mau beriman, beramal soleh, mau saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Ini kalau dijabarkan sungguh sangat luas artinya. Karena Al-Quran itu kata dan kalimatnya singkat tapi padat makna. Dan yang ketiga, kata dan kalimat Al-Quran itu sangat memuaskan jiwa dan akal. Kita baca, maka mungkin orang yang dalam kondisi susah, maka kesusahan itu bisa hilang dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kata dan kalimatnya memuaskan jiwa dan akal. Kemudian selanjutnya aspek balaghah, keindahan bahasa ini bisa dilihat dari yang kedua, keseimbangan redaksi. Keseimbangan ini bisa antara jumlah bilangan kata dan antonimnya atau lawan katanya. Contoh misalkan dalam Al-Quran itu ada lafadz al-hayat yaitu hidup, dan lawan katanya adalah al-maut mati. Nah, masing-masing ini disebut sama jumlahnya yaitu 145 kali dan masih banyak lagi. Yang kedua, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Misalkan sinonim atau sama artinya. Misalkan al-hars dan az-zira'ah yakni bertani. Masing-masing dalam Al-Quran sama-sama disebut 14 kali. Kemudian yang ketiga, keseimbangan jumlah bilangan kata dan akibatnya. Misalkan kata al-infak. Orang kalau berinfak maka akibatnya ar-ridho, yakni mendapatkan ridho Allah. Kata al-infak dan ar-ridho ini di dalam Al-Quran sama-sama disebut 73 kali. Nah, yang keempat, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan penyebabnya. Misalkan kata al-israf, yakni boros, dengan as-sur'ah, tergesa-gesa, ini masing-masing disebut 23 kali. Dan yang kelima, keseimbangan secara khusus seperti kata al-yaum, hari, dalam bentuk tunggal, ini disebut Al-Quran jumlahnya 365 kali. Nah, 365 itu adalah jumlah hari dalam setahun. Dan mungkin contoh-contoh yang lain bisa dibaca di buku pelajaran. Kemudian aspek yang kedua adalah hukum syariah dalam Al-Quran. Mana Al-Quran itu di dalamnya mengandung hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat Islam, baik itu yang berkaitan dengan syariat ubudiyah atau sosial kemasyarakatan. Makanya kemudian sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang namanya ayat muhkamat, yakni ayat-ayat yang mengandung hukum. Aspek yang ketiga yakni aspek isyarat berita ghaib. Misalkan cerita-cerita zaman dulu. Misalkan ceritanya Ashabul Kahfi, kemudian yang meninggal selama 309 tahun. Nah, ada ceritanya kaumnya Nabi Hud, kaum Samud. Itu kadang kalau kita angan-angan secara akal, ini tidak mungkin. Tapi satu, yang pertama itu disebut Al-Quran dan juga ditemukan bukti-bukti arkeologis yang membuktikan pernah adanya kaum dan nabi-nabi tersebut atau rasul-rasul tersebut.
termasuk juga berita-berita gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan itu harus kita yakini, seperti nanti akan adanya yaumul ba'ats, yaumul qiyamah, adanya surga, neraka, dan seterusnya. Yang keempat, aspek isyarat ilmiah Al-Quran, di mana Al-Quran itu juga mengandung keilmuan, isyarat-isyarat ilmu yang bisa dikembangkan menjadi sebuah ilmu. Maka Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu, baik yang sekarang ini kita sebut ilmu agama atau ilmu umum, semuanya itu bersumber daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini mengandung isyarat-isyarat keilmuan yang tentunya harus kita gali lebih dalam lagi. Karena apa? Al-Quran bukanlah kitab yang merupakan hasil, atau Al-Quran bukanlah merupakan kitab ilmiah, tapi merupakan kitab yang mengandung isyarat ilmiah. Demikian materi kemukjizatan Al-Quran. Kalau ada yang tanya, silakan tanya lewat WA. Dan juga setelah kita pahami ini ada tugas, silakan buka link bit.ly tugas daring 4. Untuk saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.